Om Swastiastu. Saya Ikadek Artajaya dari SMK Negeri 5 Denpasar, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak di sekolah atau di kelas pasti berbeda-beda. Minat adalah merupakan salah satu motivator yang sangat penting bagi murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk setiap individu. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran di kelas, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, 3, diferensiasi produk. Nah, guru dapat memilih salah satu dari ketiga konten tersebut atau kombinasi dari ketiganya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum sekolah. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian dan format penyampaiannya dengan tidak mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid itu sendiri. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil dari belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari di kelas.
adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai seorang guru harus dapat berusaha memenuhi akan kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan modul 1.3 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus dapat berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Sehingga dengan demikian, seorang guru penggerak akan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 1.4, di mana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid sehingga dapat menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid secara bersama membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, sehingga akan tertanam nilai-nilai kebajikan universal pada setiap murid agar proses pembelajaran dapat terlaksana atau berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid dan mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Setiap murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid sehingga dapat menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan budaya positif atau lingkungan positif akan dapat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maka jadilah guru yang selalu siap untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Maka saya akan tutup dengan Paramesanti Om Santi 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 Om.